Dimakaminnya di agama Dimakamin secara agama Kristen. Kalau begitu gitu. Tapi kalau diumumkan, kita umat Islam sudah tahu, oh Kevin ini Muslim. Kalau ada apa-apa, kita punya kewajiban untuk ngurus Kevin. Gitu. Cuma memang ada ketakutan ini sih, kayak kan teman-temannya banyak yang Kristen juga, takutnya kayak dijauhi atau gimana gitu. Kalau saya menyarankan orang-orang yang baru masuk Islam, ganti komunitas. Sebisa mungkin ganti komunitas gitu. Ya. Iya. Kalau kita tetap di komunitas lama, apa yang bisa dibantu, Vin? Ya, Mas atau Pak? Kok aja. Kok, Pak kok, boleh, kok, Pak aja nggak Dondi. apa-apa. Nama bekennya kok Dondi ya. Yang hubungin ke admin siapa? Saya. Kevin? Oh, langsung Kevin. Saya langsung. Jadi, ya saya betul sebenarnya mau untuk ikrar syahadat. Syahadat. Ya, Dari agama sebelumnya Kristen. Kristen. Sebelumnya emang dari diajarkan dari lahir Kristen. Jadi dulu gerejanya emang suka pindah-pindah. Bukan suka, karena ngikut, sebenarnya bukan pindah-pindah, ngikut orang tua. Orang tua aja, orang tua berarti kemana. GKJJ berarti gerejanya. Pindah-pindah dulu. Iya, gereja Kristen jalan-jalan gitu. bagus. Jalan-jalan. Beda-beda kan. Iya, terus. Terus ya sebenarnya mama, ibu tuh dulu Muslim, ikut papa. Waktu nikah masuk Kristen. Ya. Oke. Jadi sebenarnya waktu Lebaran ikut Lebaran. Oh gitu. Waktu masih kecil kan ya dapat duit juga tuh. Ya, jadi kalau Lebaran dapat duit, kalau Natal dapat duit. Dapat. Pintar juga ya. Tapi Natal jarang, lebih dikit malah. Oh, kalau Natal dikit. Iya, cuma kasih makanan doang. Iya. Datang buat makan doang. Kalau papa memang Kristen. Mama dulu Muslim, terus nikah sama papa masuk Kristen. Betul. Jadi Berapa saudara, Kevin? 1. Anak tunggal? Betul. Wih, tinggal di mana sih? Daerah mana? Sebenarnya saya asli Bogor. Oh, Bogor. Tapi sekarang ngekos di daerah Jakarta Pusat. Oke. Terus orang tua udah tahu belum Kevin mau masuk Islam? Jadi saya kan udah pacaran. Ya. Emang awalnya udah pengen serius. Mau nggak mau saya harus ngomong kan ke orang tua, dan orang tua di Manado sekarang kondisi. Oh, orang tua di Manado. Ya, jadi saat akhir Januari kemarin saya pulang untuk ngasih tahu. Udah ngasih tahu mau nikah. Ya mau serius. Mau serius. Terus? Dan saya bilang mau nikah. Oh ya bagus, silakan gini. Ya. Terus saya bilang iya tapi Kevin harus ngikut Reni gitu. Agamanya. Ya. Terus papa gimana? Papa apa mama? Papa. Papa diem. Oh, papa malah nggak ngomong-ngomong. Nggak, jarang ngomong. Mama? Nah jadi conversationnya sama mama. Oh, okay. Dia bilang ya pilihan balik lagi ke kamu. Cuman dia bilang ya mama kecewa. Oh ya udah. Tapi balik lagi ke pilihan ke Kevin kan? Iya. Okay. Oh ya udah. Berarti nggak ada ini ya udah. Ya berarti sebenarnya sih ya mereka menyerahkan semuanya ke Kevin. Betul. Ya berarti ya. Kalau ya balik lagi ke saya juga. Walaupun ujung-ujung kecewa. Iya, ya biasa lah orang tua. Tidak bilang tidak, tapi hanya bilang kecewa. Iya, ya biasa itu normal lah orang tua. Reni sendiri udah pernah ketemu orang tuanya Kevin? Karena jauh, belum pernah ketemu, tapi udah telepon. Kalau Kevin sudah pernah ketemu orang tuanya Reni? Pernah ke rumahnya juga. Tapi Kevin tadi kan bilang mau ikut Reni, mau ikut agamanya. Ya. Nanti kalau masih nikah sama Reni, kalau udah nggak nikah sama Reni gimana? Nggak kepikiran untuk untuk nikah nggak sama Reni gitu. Oke. Nggak kepikiran nggak sama. Well, even maksud saya gini. Even ini worst case, mohon maaf. Even when she's not here anymore, waktu dia udah nggak mau sih wafat anggapannya. Iya. Kayaknya nggak akan pindah juga sih. Udah ngapain pindah lagi? Nah, itu maksud saya. Ngapain pindah lagi kalau kayak enak kayak jalan. Rasa jalan ini aja. Nah, justru maksud saya gitu. Menikah, masuk Islam karena menikah tidak ada yang salah. Boleh-boleh saja, sah-sah saja.
menikah baru salah satu jalan untuk masuk Islam. Salah satu jalan, kan banyak jalan Iya, untuk masuk banyak Islam. jalan. Menikah adalah baru salah satu jalan masuk Islam. Dan tidak ada yang salah. Tapi maksud saya, setelah masuk Islam harus belajar Islamnya, harus menjalankan Islamnya, gitu maksudnya. Jadi jangan kita masuk Islam karena orangnya, Iya. ya, karena orang. Kalau karena menikahnya nggak apa-apa. Tapi kalau karena orangnya, nanti kalau orang itu masih cantik, masih jadi istri kita, kalau enggak, kan kita nggak pernah tahu. Rumah tangga Ya. gitu ya. Kita nggak pernah tahu. Jadi ya masih muda lah ya, kan Iya. masih muda, mungkin pikirannya masih taunya sekarang gitu loh. Yang sudah merasakan, kita bisa melihat orang tua saya juga bercerai. Siapa yang menyangka orang tua saya bercerai? Sudah Nggak ada yang sekian lama tahu menikah. Jadi kita tidak pernah tahu kita nanti di akhir hidup kita sama siapa, kita nggak pernah tahu. Iya. Kala itu makanya kita tetap harus menjalankan agamanya sesuai dengan kepercayaan kita, bukan karena orangnya tapi karena keyakinan kita gitu. Maksudnya gitu ya. Betul. Dan juga tadi saya nanya orang tua, bukan berarti Kevin harus izin sama orang tua untuk masuk Islam, enggak. Di Islam kita tidak perlu minta izin siapapun untuk beriman. Kita hanya minta izin kepada yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa taala. Masalah orang tua, karena mereka yang menghadirkan kita di dunia, ya berarti kan kita hanya memberitahu, ya, apalagi sudah dewasa kan. Kalau sudah dewasa kita hanya memberitahu. Kalaupun orang tuanya menentang, marah, kecewa dan sebagainya, kita boleh menjawab mereka, tapi harus dengan cara yang paling lembut, gitu maksudnya. Cara yang paling lembut maksudnya apa? Supaya mereka tahu bahwa kita sudah menjadi Muslim itu sudah menjadi lebih baik dari sebelumnya. Itu tujuannya. Karena di dalam Islam kita juga ajarannya harus sayang dan hormat pada orang tua. Bahkan kepada ibu 3 kali lebih tinggi daripada kepada ayah di Islam. Karena ibu kan yang mengandung kita, Iya, betul. yang melahirkan kita, yang bertaruh nyawa gitu. Pertaruhannya besar di Pertaruhannya di ibu, bukan di bapak gitu. Ya, itu jadi maksudnya alhamdulillah kalau Kevin sudah menyatakan diri untuk memeluk agama Islam, tapi nanti sama orang tua harus menjaga hubungan baik. Tetap harus jaga hubungan baik. Tunjukin kalau kemarin sudah sayang dan hormat, tunjukin sekarang harus bisa lebih sayang, lebih hormat. Ya, Betul. sudah mempelajari Islamnya? Pelajari masih belum banyak sih sebenarnya. Belum Nggak bisa banyak. dibilang banyak ya. Karena saya cuman bukan baca, nonton YouTube ya. YouTube. Ya, karena YouTube-nya Pak Doniton juga. Oh gitu. Gitu. Tapi belum semua ya. Iya, Mohon ya. maaf nih. Nggak apa-apa. Jadi Nanti karena sebelumnya udah pernah nonton mungkin jatuhnya Habib Jafar. Habib Saya Jafar, ya. alhamdulillah. Saya kan Sudah baca bukunya Habib Jafar belum? belum. Cuman dia ada dapat pertanyaan-pertanyaan itu sebenarnya saya dapat jadi kelihatan budaya tata cara hukumnya aturannya kan dia sempat keluarin di situ. Jadi Nanti gini Kevin, ketika kita memeluk Islam, yang penting kita sudah yakin bahwa Tuhan Sang Pencipta kita itu cuma satu, ya. betul. Allah Subhanahu Wa Taala Esa, oke, itu yang pertama, yang paling penting. Yang kedua, kita juga beriman bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang utusan Allah. Itu adalah gerbang kita memeluk agama Islam. Jalan pertama lah. Ya, gerbangnya itu adalah ikrarnya, gitulah syahadatnya. Di dalam Islam kita mengenal rukun Islam, rukun iman. Nah, yang Kevin nanti harus pahami benar, ini tentang rukun imannya dulu. Rukun iman, kita pertama kali beriman kepada Allah SWT. Kedua, kita beriman kepada malaikat-malaikatnya. Ketiga, kita beriman kepada kitab-kitabnya. Keempat, kita beriman kepada nabi-nabinya. Ya, kelima, kita beriman kepada hari akhir atau kiamat. Keenam, kita beriman kepada qada dan qadar. Apa itu takdir? Oh, Orang tuanya suku apa? campur. Apa? Bapaknya? Manado, Sunda. Manado, Sunda. Bisa nggak milih lahir jadi orang Sunda atau jadi orang Manado? Ya kita kan tidak bisa betul. Nggak bisa. Nah, itu yang namanya takdir. Ya, kita sudah ditakdirkan, Reni juga sudah ditakdirkan, orang tuanya suku apa, saya juga begitu, lahir jadi orang sipit. Tapi di Islam kita tidak mengenal rasis, gitu. Ya, jadi pada intinya kita lahir menjadi manusia sudah ditakdirkan, umur kita sudah ditaker, rezeki kita juga sudah ditaker. Tapi ada takdir yang bisa kita usahakan gitu. Mau sukses kerja keras, mau pinter belajar gitu. Ya.
Tapi menjadi orang suku apa kita nggak bisa milih. Menjadi apa umur kita nanti berapa kita juga nggak bisa nentukan. Ya, itu rukun iman. Rukun Islam pertama kali bersyahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima naik haji jika mampu. Yang jika mampu cuma naik hajinya aja, bukan sholatnya gitu ya. Ya, nah ini rukun Islam, ini rukun iman. Ini aja yang nanti sebagai gerbang kita belajar Islam lebih dalam lagi. Nanti belajarnya step by step. Kita nanti ada pembinaan. Tenang aja, setiap yang bersyahadat di sini tidak kita lepas begitu aja. Bahkan kita bina, udah sunat belum? Sunat Belum. Nah, nanti kita juga sunatin. Nggak perlu ke mana, ke klinik atau ke rumah sakit, tunggu aja di rumah. Kita kirim juru sunat ke rumah. Sunat di rumah, nggak usah bayar gitu. Nanti setelah sembuh belajar ngaji. Nanti kita kirim guru privat ke rumah, belajar ngaji, belajar apa, sholatnya gimana diajarin sampai bisa baca Quran. Gitu. Ya. Kalau ada pertanyaan jangan sungkan-sungkan, tanyain ke kita aja. Yang kita bisa jawab kita jawab, yang kita nggak tahu jawabnya kita cari tahu sama guru kita lagi nanti. Untuk tadi rukun iman berarti ada 6. Itu nanti sebenarnya diajarin juga sama Diajarin. Nanti diajarinnya dari A sampai Z gitu. Ya, supaya Kevin bisa menjalankan Islam dengan kafah, dengan totalitas maksudnya. Oh. Nah, jadi dari mulai dari akidahnya, nanti fikihnya, semua diajarin. Sholatnya nanti dibimbing sampai bisa. Kalau aku kan sempat ngajarin, tapi ngajarin yang basic-basic doang ya, kayak Ngajarin apa? wudu Oh, gitu, oke. terus sama niat-niat sholat atau Al-Fatihah. Yang bagus kalau mualaf laki-laki, gurunya laki-laki. Iya sih benar. Tapi karena kan aku juga nggak tahu ini ya sholat Jumat kayak gimana prosedurnya gitu. Iya betul. Nanti kalau laki-laki kita kirim gurunya laki-laki, mualaf perempuan kita kirim gurunya perempuan. Nanti kita kan terima fotonya. Setiap ngajarin nanti difoto. Ada progresnya kita tahu gitu. Udah sampai mana. Nanti juga belajar ikro. Ikro tuh belajar membaca huruf atau bahasa Arab gitu. Dari mulai kayak dulu kita SD lah. Ini, ABC. Budi, gitu. A, B, C, D gitu. Sampai kita bisa baca Quran. Jadi kalau untuk belajar untuk membaca Al-Quran berarti memang harus bisa bahasa Arab. Bukan berarti pakai bisa bahasa Arab yang sehari-hari, bukan. Yang kita perlu pelajari adalah mempelajari bentuk huruf, sifat huruf, cara bacanya, tanda bacanya, panjang pendeknya, tajwidnya gitulah. Ya, untuk membaca Quran, ya. Bukan berarti kalau kita bisa baca Quran terus kita bisa ngomong sama orang Arab, itu belum tentu. Paling hanya beberapa kata kita paham lah. Tapi kan grammarnya nanti beda. Nah, kita untuk membaca Quran kita perlu lewat buku yang namanya buku Iqra itu. Nanti diajarin dari mulai hurufnya, tanda bacanya, cara bacanya, panjang pendeknya. Itu semua diajarin. Jadi begitu ke Quran udah nggak kaget gitu. Kalau langsung ke Quran bingung dong. Bentuk hurufnya aja kita nggak tahu. Iya, pusing Ya kan? Bacanya gimana? Taruh tanda baca gini gimana bunyinya? Tanda baca itu kan untuk memberikan vokalnya. Ada tanda baca untuk yang panjang pendeknya. Pokoknya semuanya nanti diajarin, nggak dilepas kok, tenang aja. Makin pintar baca Quran, makin kita nge-push gurunya untuk supaya lebih pintar lagi bacanya. Ya benar, karena kita punya rumah Quran. Kita ada rumah Quran, kita juga kita ada rumah, kita punya santri-santri, kita di situ kita didik untuk menjadi penghafal Quran. Penghafal Quran. Jadi bacaannya juga dibenerin, hafalannya diperiksa dan sebagainya. Sampai ada yang hafal Quran. Nanti kalau udah hafal, diwisuda. Jadi guru gitu. Nah itu mau nih, santri itu jatuhnya sama kayak kalau di Katolik apa ya? Romo. Ya murid lah, enggak, santri itu murid. Bukan Romo jatuhnya. Romo kan udah, kalau Romo di Islam tuh ustadz Iya, gitu. ustadz. Oh dulunya gerejanya apa? Katolik atau Kristen. Protestan? Cuman Oh yang tadi tuh GKJJ itu ya? Sekolahnya di Katolik. Oh sekolah Katolik. Sekolah Katolik. Sekolah Katolik gerejanya GKJJ gitu. Ya. Jadi mau nggak mau kan kalau sekolah Katolik kan ada perayaan ya dengan cara Katolik lah. Jadi mau nggak mau lihat dan tahu kayak gini. Sekolahnya di mana dulu? Bogor.
Kalau SD Regina Pacis, kalau SMP SMA Budi Mulia. Budi Mulia, Bogor. Yang dekat katedral. Oke, Katedral Bogor ya, yang ya. dekat. Nah, Ya, saya ya, ya. dulu SD-nya. Gerejanya yang di GPIB yang di kan ada istana tuh. Kan ada tiba-tiba muncul satu gereja nyempil Di dalam istana enggak? di pinggir, di luar, Oh, di pinggir. di pinggirnya. Jadi seberang-seberangan sama SMA 1 Bogor. GPIB ya. GPIB. Iya dah. Pernah dipaksa nggak sama Reni suruh masuk Islam? Enggak ya? Enggak kan? Bukan dipaksa sih bahasanya. Oh, bukan dipaksa, ditantang. Diarahkan. Oh, diarahkan. Dikenalkan. Oh, dengan dikenalkan. Kalau paksa terlalu kasar gitu. Karena di Islam tidak ada paksaan. Ya. Islam tidak boleh memaksa orang untuk masuk Islam. Kita mengajak boleh, tapi nggak boleh memaksa. Sebenarnya kan dari awal kan ngasih pilihannya. Jadi kalau mau lanjut pacaran kayak gitu, aku nggak akan pindah gitu. Tapi kalau misalnya Kevin yang nggak mau pindah, ya nggak apa-apa, nggak usah lanjut gitu. Aku bilang Putus. gitu. Oke, ya. Waktu awal-awal kan ya. Jadi sebelum semakin jauh ya mendingan nggak usah dilanjutin gitu. Iya, benar. Tapi kan itu kan pilihan Kevin kan. Benar, buat benar. dia. Iya. Karena memang semua agama yang ada di Indonesia, semuanya melarang nikah beda agama, termasuk Kristen Katolik. Ya, Semuanya. Sebenarnya pertimbangannya bukan karena beda agamanya itu sih, bukan karena secara hukum itu juga mungkin iya, tapi alasannya juga karena yang nggak mau Iya, paksaan gitu, jangan, Iya. jangan karena maunya sama aku, akhirnya Iya. dia pindah, tapi dia Iya. harus mempelajari dulu, karena kan banyak kasus nanti pas lagi di tengah-tengah terus balik lagi ke Betul. agama yang sebelumnya gitu, aku nggak Betul. mau kayak gitu. betul. Banyak terjadi begitu. Bolong saya Dari awal. bolak-balik begitu. Bisa. Ya, namanya di Indonesia kan bukan negara yang menjalankan syariat agama tertentu, ya kan? Indonesia kan negara sekuler. Jadi ketika orang diberikan hak untuk memeluk agama pilihannya, ya kapanpun dia bisa ganti-ganti gitu. Tapi kan untuk mengganti keterangan agama di KTP kan ada syaratnya. Syaratnya apa? Ada surat keterangan dipindah agama dari instansi tertentu gitu. Masuk Kristen ya harus ada surat baptis atau apa. Masuk Islam ada sertifikat mualaf. Baru dia bisa ganti keterangan agama di KTP. Beda sama di Malaysia mungkin. Malaysia orang masuk Islam bisa, tapi keluar nanti dulu prosesnya panjang gitu. Oh, ada proses. Gak boleh gitu, ada prosesnya panjang. Belum lagi nanti negara, setiap negara kan beda-beda lah ya. Tapi maksudnya gini, tidak hanya agama yang melarang nikah beda agama, tapi negara juga melarang nikah beda agama. Ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, nggak boleh nikah beda agama. Iya. Ya, jadi memang negara melarang, agama juga melarang. Yang mau nggak mau pilih salah satu. Nah, sering kejadian begini. Misalnya cowok Kristen, ceweknya Islam. Untuk menikah, si cowok pura-pura masuk Islam. Itu dia. Setelah menikah, mungkin berapa bulan, atau mungkin ada berapa tahun, atau mungkin sudah punya anak, baru dia balik ke Kristen lagi. Istrinya diancam, mau ikut Oh, betul. mau ikut suami nggak, kalau nggak ikut cerai. Nah, yang begitu sering, banyak juga yang begitu. Saya sering dengar kasus begitu gitu. Nanti bahkan udah belasan tahun udah ikut Kristen, nanti giliran pisah si istrinya balik Islam. Ada yang begitu. Datang ke sini, anaknya udah 17 tahun, udah 17 tahun masuk Kristen, balik lagi ke Islam. Ya ada aja begitu. Biasanya kadang kan itu karena faktor dari keluarga ya. Ya. Ada yang narik lagi. Iya. Nah, masalahnya ya namanya keluarga. Ketika dengar anaknya pindah agama, belum semua keluarga bisa menerima. Gitu. Betul. Ya, kenapa alasannya? Karena itu adalah agama keluarga gitu. Gak boleh ada yang beda gitu. Padahal di tempat-tempat kita di seluruh Indonesia banyak juga satu rumah, satu keluarga, beda-beda agama juga nggak apa-apa. Kan beda agama bukan berarti harus bermusuhan. Iya, betul. Kalaupun ada perbedaan syariat, yaitu ya saling pengertian. Misalnya yang ini nggak boleh makan babi, yang ini jangan sengaja. Saling menghormati aja gitu harus. Toleransi aja gitu ya. Iya. Nah itu yang kadang-kadang memang tingkat penerimaannya di setiap keluarga di Indonesia belum merata. Iya, betul. Makanya ketika ada anaknya pindah ke agama lain, orang tuanya marah, diusir, dicoret dari harta waris gitu misalnya. Yang keluarga Islam juga begitu, ada juga yang begitu, anak yang murtad, dicoret dari harta waris misalnya juga, ada juga. Jadi ya Kompleks ya. kita harus dewasa, memang harus dewasa. Dewasanya dalam arti
beda agama bukan berarti bermusuhan. Beda agama bukan berarti nggak bisa satu rumah. Bisa, tetap bisa. Asal saling menghormati gitu. Karena kan agama keyakinan ya. Iya. Yang Keyakinan pribadi, hak asasi. Iya. Agama tuh hak asasi gitu masalahnya. Dan haknya warga negara Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Setiap warga negara. Jadi orang tua juga nggak boleh larang sebenarnya. Nah, cuman kalau orang tua bilang kecewa atau apa ya itu wajar lah orang tua. Tapi kalau misalnya ada effort buat kayak mencegah orang untuk pindah agama atau apa gitu, itu nanti ada hukumnya gitu nggak sih? Menasehati. Kalau hanya dalam taraf menasehati nggak apa-apa. Menasehati ya. Tapi kalau sampai melarang, apalagi sampai menyekap, Gitu ya. ya ada yang disekap kan, ada yang disekap, bahkan Maksudnya? disekap di rumah nggak boleh keluar. Bolehin keluar. Orang anaknya mau pindah agama ini sama orang tuanya disekap di rumah, di rumahnya sendiri nggak boleh Ini keluar. maksudnya kasus beneran. Beneran ini loh. Niat ya. Beneran ini beneran banyak, masih ada yang begitu. Satu keluarga anaknya masuk ke Islam, orang tuanya nggak terima, anaknya disekap dalam rumah sendiri. Ini banyak terjadi. Bahkan di daerah timur ada yang sampai anaknya dipasung, bener dipasung, karena dia nggak boleh keluar gitu. Nah itu yang bisa dikenain hukum gitu. Iya, itu bisa dikenain hukum karena itu melanggar Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Gitu. Orang tua sendiri pun nggak bisa melarang anaknya yang sudah cukup umur ya maksudnya ya, yang sudah punya kedudukan di mata hukum untuk memilih dan menjalankan agamanya, orang tua nggak bisa larang. Iya. Bahkan kita sampai menyediakan pengacara kalau sampai ada orang tua yang nuntut anaknya sendiri. Nanti ada lagi misalnya mualaf. Karena misalnya mereka sudah menikah, salah satu masuk Islam, kan dalam hukum agama itu udah batal secara agama, ya kan? Gitu. Cerai maksudnya. Berarti harus cerai kan? Nah, kita pun menyediakan pengacara untuk mualaf kita mengurus perceraian itu, sampai begitu kita. Jadi kita membantunya baik dari sisi agamanya juga dari sisi hukumnya juga, juga dalam pembinaannya. Jadi istilahnya kita ngasih paket komplit gitulah. Sampai segitunya di sininya. Sampai begitunya karena namanya kita juga pembinaan mualaf. Namanya aja yayasan pembina mualaf. Ya berarti ketika ada orang mualaf ya kita harus bantu sampai All in dia ya? benar-benar 100%. jadi muslim yang all in gitu, yang kafah gitu maksudnya. Yang butuh bantuan pembinaan kita sediain, yang butuh bantuan kesehatan kita sediain atau sunat kita sediain, butuh bantuan hukum kita sediain, butuh bantuan ekonomi ya kita juga sediain tapi sekedarnya. Bukan yang saya perlu rumah di rumah gitu. Butuh Kalau mobil. Hanya kalau masih benar saya juga mau. udah kita duluan kalau Kecilin dikit ya mobilnya motor. mobil udah kita duluan ya. Artinya bantuan ekonomi yang kita kasih itu adalah bantuan yang untuk bertahan hidup, gitulah. Ya untuk makan, untuk tempat tinggal. Tempat tinggal kita bisa sediain kalau sampai si mualaf ini diusir dari rumah. Siri banyak yang kayak gitu. Banyak yang diusir, ya? banyak. Kita sediain tempat untuk mereka tinggal sementara. Saya nggak perlu takut diusir sih. Enggak lah. Udah pindah pulau. Kalau sudah di luar pulau, udah gitu udah kerja, sudah mapan, orang tua biasanya udah nggak bisa apa-apa. Tapi ada yang begini, ini cerita aja ya. Anak perempuan seumuran Reni lah, kerja di luar kota. Dia asalnya dari Batam, orang tuanya kerjanya di Pekanbaru. Jauh. Ya lumayan ya. Tapi ketika kerja di Pekanbaru, setelah sekian tahun dia pacaran, begini, akhirnya dia mau masuk Islam, si perempuan ini. Terus akhirnya setelah masuk Islam dia sudah sadat, dia kasih tahu orang tuanya disuruh pulang ke Batam. Dia pulang sampai di rumah disekap di rumah. Nggak boleh pulang lagi. Nggak boleh balik ke Pekanbaru gitu kan, dia kerjanya di Pekanbaru. Akhirnya dia bisa hubungin cowoknya, dia juga hubungin saya gitu. Akhirnya kita koordinasi, ada teman-teman kita datang ke rumah orang tuanya, mediasi baik-baik, ngomong baik-baik, bukan digerebek bukan. Maksudnya Akhirnya kesana digerebek. enggak. Mati. Yang datang ke situ juga ada orang yang paham hukum dong. Kita juga harus kirim pengacara, ngobrol baik-baik. Ya sudah, orang tua baru sadar nih. Oke, dilepas anaknya kembali ke Pekanbaru. Baru seminggu di Pekanbaru, orang tuanya nyusul. Si anak dibawa ke gereja. Ya, dibawa ke gereja.
untuk ngobrol sama pendetanya, maksudnya untuk dinasehatin lah. Itu masih nggak apa-apa, masih nggak melanggar hukum. Tapi ketika dibawa gereja itu, si mualaf itu, dia kan sambil WhatsAppan nama saya ini. Terus akhirnya dia telepon, cuman saya bisa dengerin pendeta itu ngomong. Oh, Iya. Kalau pendeta ngomong apa, saya kasih ayatnya gitu lah. Oh. Lama-lama ketahuan sama pendetanya, kamu lagi ngomong siapa gitu. Matiin, saya nggak ada urusan sama dia gitu, matiin. Jam 7 malam ke gereja, jam 11 malam akhirnya baru saya dapat kabar lagi kalau malam itu ternyata dia sekap lagi. ya bukan maksudnya ditahan lah, nggak boleh keluar dari gereja itulah. Saya koordinasi dong sama teman-teman di Riau, ada di Pekanbaru, juga ada teman-teman wartawan. Wartawan di depan gereja udah pegang handphone udah begini. Nah, saya hubungi teman saya, mualaf juga, dulu mantan pendeta, dia hubungin temen yang pendeta yang senior. Pendeta yang senior ini hubungin pendeta gereja itu. Oh. Itu di depan gereja sudah ada wartawan. Kalau kamu nggak keluarin masuk berita nanti. Akhirnya dilepaskan. Tapi masih dipegang sama orang tuanya untuk dibawa pulang ke Batam lagi. Sempat terjadi lah tarik-tarikan gitu lah. Sampai akhirnya dimediasi, lepas orang tuanya pulang ke Batam. 2 bulan kemudian, saya dikirimin foto sama si mualaf perempuan ini. Dikirimin foto. Ternyata perempuan ini sama suaminya, sama ibu perempuannya sudah jalan-jalan di Danau Toba. Sudah akur, gitu iya. maksudnya. Alhamdulillah. itu happy ending. Ya. Tapi juga ada yang nggak happy ending juga ada. Gitu. Nah, ketika ada yang nggak happy ending, nah itulah kita bantu. Ya kita bantu supaya happy ending gitu loh maksudnya. Iya. Jadi ke orang tuanya juga bukan berarti kita terus melakukan hal-hal apa gitu, enggak. Kita justru melakukan pendekatan bahwa memilih agama itu adalah hak asasi setiap warga negara. Jadi orang tua pun nggak bisa melarang gitu. Ya, ini juga masukan buat Kevin. Nanti kalau misalnya ada yang tanya, saudaranya atau siapalah ya, saudara keluarga besar kan belum tentu kan, pasti juga nanti ada yang mempertanyakan gitu pasti. Ini aja yang tahu paling cuman orang tua. Orang tua. Teman-teman nggak ada, paling teman Ican yang gitu. Beberapa teman aja sih. Beberapa Nah, teman. kalau misalnya pindah itu apakah memang harus diumumkan atau Iya benar. tidak Gini. harus? Gini ya, nah kalau tinggal di hutan nggak perlu diumumin. Jadi ya kan, mau ngumumin ke siapa? Masa monyet gitu mau diumumin ke monyet kan nggak. Tapi kalau kita tinggal di sebuah masyarakat, yang mana sebelumnya orang-orang ada yang tahu bahwa Kevin sebelumnya Kristen, ketika Kevin menjadi Muslim, itu lebih baik diumumkan. Kenapa? Kalau ada apa-apa dengan Kevin, Kevin sudah menjadi tanggung jawab umat Islam. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya terjadi apa-apa. Ini kita ngomong, kan kita nggak pernah tahu ya. Ada seorang mualaf, udah masuk Islam, tapi nggak ada pengumuman, nggak ada sertifikat. Yang tahu cuman orang-orang tertentu aja. Mualaf ini meninggal, nggak punya sertifikat. Tapi yang tahu cuman beberapa orang doang. Keluarganya lebih berhak ngurusin jenazah mualaf itu daripada orang Islam. Gitu maksudnya. Dimakaminnya di agama. Dimakamin di makam secara agama Kristen. Kalau begitu gitu. Tapi kalau diumumkan, kita umat Islam sudah tahu oh Kevin ini Muslim. Kalau ada apa-apa, kita punya kewajiban untuk ngurus Kevin. Gitu. Cuma memang ada ketakutan ini sih, kayak kan teman-temannya banyak yang Kristen juga, takutnya kayak dijauhi atau gimana gitu. Kalau saya menyarankan orang-orang yang baru masuk Islam ganti komunitas. Sebisa mungkin ganti komunitas gitu. Ya. Iya. Kalau kita tetap di komunitas lama, ada resikonya. Ya memang bisa bermata dua ya, maksudnya dengan kita masuk Islam kita bisa mengajak mereka, tapi kalau kita nggak ganti komunitas, mereka juga bisa mengajak si mualaf untuk balik ke agama lamanya. Itu juga ada yang terjadi, yang begitu. Jadi sebaiknya ya tetap menjaga, istilahnya ya jaga hubungan aja, bukan berarti dekat dengan komunitas lama, tapi kalau bisa cari komunitas baru. Komunitas baru ini begitu gampang kalau di dalam Islam. Tinggal masuk ke dalam sebuah masjid, ikut sholat, ikut pengajian di masjid, udah dapat komunitas baru. Gitu. Begitu ke pengajian udah dapat komunitas baru, gitu kan? Gitu. Mudah. Jadi kalau memang nanti ternyata memang kejadian gitu, itu memang udah resiko gitu ya. Udah resiko. Dan jangan juga terlalu takut apa yang belum tentu terjadi gitu.
kita khawatir, kita mungkin mikir oh ini nanti bakal begini-begini, ya boleh-boleh saja, tapi belum tentu itu terjadi. Jadi overthinking. Banyak yang begitu. Gen Z. Banyak yang begitu gitu. Nah, kalau Gen Z ya mungkin ya. Belum tentu terjadi gitu. Iya. Kita yang sudah berapa ngatasin Cuman begitu khawatiran banyak. aja sih. Kita yang udah ngatasin berapa banyak kasus, oh enggak ternyata begini aja. Bahkan yang sudah terjadi sekalipun seperti yang perempuan di Pekanbaru itu, akhirnya dalam waktu 2 bulan udah akur, alhamdulillah. Kalau teman-teman kan sifatnya kan nggak bisa, nggak boleh marah-marah. Iya. Temen yang mau milih agama lain masa mau marah-marah, haknya apa gitu, nggak ada hak apa-apa. Keluarga aja nggak bisa. Keluarga aja nggak bisa melarang Iya, gitu, nggak bisa apalagi temen. Marah sih enggak, mungkin lebih ke ngejauh mungkin. Iya, terus kalau mau dijauhin kenapa? Ya resiko. Kita tinggal cari teman yang lain banyak kok gitu. Betul. Nggak ada masalah harusnya. Berarti kalau dalam kondisi dan situasi seperti Kevin ini mas sebenarnya nggak masalah kalau ditayangin di YouTube ya harusnya. Kalau sebenarnya saya nggak masalah, cuman mungkin setelah mungkin setelah menikah. Jadi pengen Setelah nikah. berlangsung bareng. Iya, Oh. langsung beritanya sekalian. Mau menikahnya kapan? April minggu depan? besok sih, bulan depan. Oh bulan depan, oke. Sebenarnya sih setelah menikah atau sebelum menikah dengan melihat apa kondisi Kevin dan orang tua, apalagi sudah mandiri dan segala macam sih, nggak ada yang perlu ditakutin gitu dengan ditayangin di YouTube gitu. Kalau cuma komunitas maya itu mah urusan kecil lah itu mah. Cuma Yang mungkin pertimbangannya kan masih belum menikah nih, takutnya nanti ada kejadian-kejadian apa Ya, gitu. Jadi mendingan beritanya sekaligus gitu. Sekaligus, ya itu juga boleh, itu lebih baik. Jadi sekalian big news. Ya, big news. Big news. Apa headline gitu ya? Headline. Ya udah kalau gitu, kalau memang sudah mantap, alhamdulillah, jangan dilama-lamain, kita segerakan. Iya. Nanti kalau mau setelah sadar kita mau ngobrol lagi boleh, bebas, ya. Kevin duduk sini, Oh, iya. kita siapin dulu. Ya, karena sudah menginformasikan untuk bersahabat, jadi kita sudah siapkan sertifikatnya. Nah, sertifikat ini nanti sangat diperlukan ketika Kevin harus mengurus penggantian agama di KTP. Nah, ini sertifikat sudah disiapin beserta surat. Tolong diperiksa dulu, pinjam KTP-nya juga. Bawa KTP? Bawa. Tolong diperiksa dulu apa yang tertulis di sini sudah sesuai sama KTP atau belum. Kalau ada yang salah kita masih bisa perbaikin sekarang. 403. Benar. Agama sebelum Taib. Benar? Yang ini juga tolong dibaca. Kalau ada yang keberatan kasih tahu kita sekarang. Ini. Oh iya. Tahun berapa nih fotonya? Sekarang seumur hidup ya. Gemuk banget ini sini. Berapa kilo nih dulu nih? 17. 17. Itu umur 17. Oh, umur 17. Berapa kilo? 17. Umur 17 waktu itu Kayak 100 ada. 8. Enggak. 80 90 ya. 80 90. Beda banget mukanya tuh lihat tuh. Yang ini tembem banget. Sekarang agak sedikit tembem. Aduh. Masih Doyan makan ya dulu berarti ini. sekarang juga. Tahu nggak kalau di Islam nama lu tuh gak Jibril. Iya, tahu. Gabriel itu Jibril. Jibril. Yes. Oh ya mau nanya juga kalau misalnya habis sholat wajib nggak sih untuk Oh iya. Enggak. kasih nama muslim gitu? Enggak wajib. Nggak wajib. Enggak wajib. Enggak wajib mengganti nama, tidak. Selama namanya tidak mengandung kesirikan, enggak perlu ganti nama. Apa? Tapi kalau Kesyirikan. selama namanya tidak mengandung arti kesirikan, syirik itu artinya menyembah selain Tuhan. Emang ada yang namanya? Siapa tahu ada yang namanya Dajjal ya. Oh iya. Saya kayaknya jarang deh. Ya siapa tahu lah. Tapi kalaupun mau mengganti namanya juga boleh-boleh aja. Iya. Silakan aja. Namanya udah Jibril ini. Ganti akta juga nanti ribet. Iya. Iya. Aduh iya lagi bener. Iya. Kalau ganti nama memang kan urusannya nanti sampai ke Departemen Kehakiman. Iya. Sorry ini nggak ada masalah sebenarnya. Nggak ada Cuman masalah. mau nanya aja. Ini nomor 7
Nomor 7. Maksudnya apa ya? Ngerti sih. Nah gini, Ngerti sih. ada orang yang memanfaatkan kemualafan itu untuk kepentingan pribadi. Contoh begini. Contoh. Asing. Kartu as. Nah, jadi contoh begini, ada orang-orang memang sengaja dia bersyahadat di beberapa tempat. Untuk apa? Untuk kepentingan pribadi. Ada yang nyari uang zakatnya, ada yang untuk nikah lagi. Oh, Ada yang begitu. baru tahu. Bener, ada nanti orang syahadat di masjid ini, syahadat di masjid sono, syahadat di masjid Untuk sono. dapetin zakatnya itu. Ada yang untuk nyari uang zakatnya, ada yang untuk nyari sertifikatnya untuk keperluan yang lain. Ada yang di Surabaya kemarin, dulu kita pernah nyari-nyari orang, jarang-jarang orang. 7 kali syahadat di tempat yang berbeda-beda. Untuk apa? Untuk nikah lagi. Gila niat. Coba. Kalau udah 7 kali berarti 7 orang loh. Saya nggak tahu berapa istrinya berapa, saya nggak tahu. Tapi dia sampai 7 kali bersyahadat di tempat lain. Iya. Gitu. Jadi makanya kita tuangkan di sini. Nah yang ini boleh dicoret aja, sementara tidak bersedia gitu ya. Ya. Dan setelah menikah gitu kan. Ya, ini berarti dicoret kan. Ini juga dicoret kan. Berarti sementara tidak bersedia gitu lah. Ya kan? Betul. Tolong dicatat tangan di sini sama nama. Nama full ya berarti ya. Ya, nama sesuai KTP aja. Ya, sekarang ini saya simpan dulu. Nah, sekarang Jason tinggal baca sendiri surat pernyataan ini di depan saya. Yang dibaca ini aja, pernyataan memeluk agama Islam ya, terus sampai surat Al-Imran 19. Dengan ini saya nama Kevin, langsung agama sebelumnya aja Kristen. Dengan ini langsung 2 kalimat syahadat, baru kita nanti membaca 2 kalimat syahadat. Tapi sebelumnya saya sebelum Kevin membaca ini, saya ingin bertanya kepada Kevin, apakah saudara Kevin Gabriel Jason ini menyatakan diri untuk memeluk agama Islam itu atas kemauan sendiri atau ada paksaan dari orang lain? Tidak. Kemauan sendiri. Oke. Yang kedua, tadi sudah dengar ceritanya orang tua ya. Berarti tadi maksud saya bukan berarti kita harus minta izin ke orang tua, tapi kita tetap harus menghormati orang tua ya. Kita nanti kalau misalnya dimarahi orang tua, kita harus tetap jawab, tapi harus dengan cara yang paling lembut ya. Yang ketiga, di dalam Islam itu ada syariat-syariat tadi yang saya sebutkan. Setelah bersyahadat ada sholat, ada zakat, ada puasa, ada naik haji jika mampu. Apakah Kevin berjanji untuk berusaha sebaik-baiknya menjalankan syariat-syariat tersebut? Janji. Alhamdulillah. Baik, kalau udah siap, silakan dibaca dari sini ya pernyataan sampai nanti kita sampai di 2 kalimat ini. Jadi 1, 2, 3 Ya, ini nama sampai sini, terus ini sampai 2 kalimat syahadat, baru kita bersyahadat. Ya, kalau udah siap silakan. Oke. Pernyataan memeluk agama Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Surah Ali Imran ayat 19. Dengan ini saya, Kevin Gabriel Jason, agama sebelumnya Kristen, dengan kesadaran dan keikhlasan sendiri menyatakan memeluk agama Islam dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sekarang Kevin jabat tangan dengan saya, ikuti 2 kalimat syahadat yang akan saya ucapkan. Kemudian kita nanti lanjutkan dalam terjemahan bahasa Indonesia. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla ilaha alla ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad dan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi Nabi Muhammad Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. utusan Allah. Alhamdulillah sah. Kevin sudah muslim, sudah menjadi saudara saya dalam satu iman. Amin. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Ya. Alhamdulillah. Baik, nah ini tolong ditanda tangan di atas materai, terus nama juga. Nanti ditempel foto ya. Ditempel foto nanti di rumah, ini kita pulangin. Tolong nanti segera urus
penggantian KTP, penggantian agama di KTP. Ya, itu KTP-nya cari informasi di kelurahan ke petugas Dukcapil, gitu ya. Tadi kan KTP-nya Bogor ya. Ya. Nah, coba cari tahu kalau enggak ada nggak aplikasi yang untuk mengganti keterangan agama di KTP. Kalau di Jakarta ada namanya aplikasi Alpukat. Saya nggak tahu kalau Bogor. Nanti cari informasi aja. Kemarin sih dari kelurahan sempat nanya, katanya disuruh gantinya sekalian setelah nikah aja karena kan berdekatan kayaknya. Oh, ganti setelah nikah? Iya, jadi supaya nanti KTP-nya sekalian status pernikahan sama Oh, jadi ininya, sama sekalian agamanya. Oh, pengajuannya lah, tapi untuk menikahnya gimana nanti ke KUA kalau KTP-nya Kristen? Oh iya, Mungkin karena dengan infonya surat dari ini. orang kelurahan suruh bawa sertifikat aja sih. Oh, Sertifikat mungkin- ini. Bawa Iya. sertifikat terus ke KUA nanti orang KUA-nya nanti memperbolehkan katanya. Oh, bawa sertifikat mualaf ini. Betul. Oh, oke. Nanti Sebagai digantinya surat sekalian pengantar aja berarti ya? status gitu. Oh, oke. Ya udah nanti Jadi diurus ya. belangko kata mereka sih. Hah? Kata mereka untuk ngirim belangko. Kirim belangko. Yang kita minta nanti kalau Kevin sudah di KTP-nya sudah berubah, agamanya sudah Islam, tolong KTP-nya difoto kirim ke kita. Ya, itu nomor penting. yang- Itu penting buat kita ya supaya kita tahu yakin bahwa mualaf kita sudah ganti KTP. Ya, itu yang penting ya. Terus ini saya masukin ke sini dulu. Kalau sebenarnya prosesnya cepat sih sebenarnya juga nggak masalah ya. Sebenarnya ganti keterangan agama di KTP itu nggak sampai sehari juga jadi. Langsung jadi ya. Kenapa harus nunggu setelah nikah? Lama amat. Nah, kemarin kan cuma saran dari mereka, cuman kalau Kayaknya itu biar sekali jalan mereka. Iya. Biar nggak bolak-balik. Belangko berapa duit sih ya? Makanya. Nah, gini, ini ada beberapa yang kita mau serahkan ke Kevin. Ini ada buku petunjuk sholat, ya. Ini dibaca-baca dulu, nanti bisa sambil praktek sholatnya, ya. Sambil nunggu nanti kalau habis sunat nih, tolong segera tentuin tanggal berapa sunatnya. Nanti informasi ke Mbak Suci, biar kita kirim juru sunat ke rumah ya. Ini buku juz amma. Nah, ini buku Iqra nih. Nanti buku Iqra ini dipelajarin bersama guru privatnya untuk supaya bisa baca Quran. Ini juga kita kasih Quran sekaligus. Ini Quran dari Mushaf Al-Quran Tajwid Mudah dari Ummul Qura. Ya, ini juga dari pemirsanya Donitan nih. Ini tolong dipelajarin aturan memegang Quran. Ya, bagi seorang muslim ada aturannya. Gak boleh sembarangan pegang tanpa wudhu, ya. Paling kalau baca, ya. Juga kita naruh juga jangan nggak boleh sembarangan, taruh tempat yang paling baik, ya. Ini ada buku praktis sifat sholat Nabi Muhammad SAW. Sebentar. Nah, ini ada sejumlah uang. Ini yang disebut dengan uang zakat, ya. Karena orang yang baru masuk Islam itu memang salah satu dari 8 kelompok orang yang berhak menerima zakat. Ya, tolong diterima aja, jangan dilihat jumlahnya. Ini hanya bentuk kepedulian kita aja buat orang-orang yang baru masuk Islam. Oke. Nah, ini sarung dari BHS Tech, sarung Atlas, cocok nanti kalau buat habis sunat. Ya. Kita juga kasih sajadah yang ada contekannya. Dulu sekolah nyontek ya? Oh, Sering. ya. Ini kita kasih sajadah ada contekan bacaan sholatnya. Jadi ketika habis baca buku itu, prakteknya pakai sajadah ini, kalau belum hafal bisa sambil baca ini. Ini ada gerakan-gerakannya. Ya. Jadi emang selama itu kita baca tuh sebenarnya nggak ada masalah. Nggak apa-apa. Sambil ketika belajar ya, Iya. sholat itu kan sehari 5 kali. Sehari 5 kali seminggu masa nggak hafal-hafal gitu. Pasti cepet hafal. Kalau kita sehari melakukannya 5 kali. Ini juga ada sajadah tambahan, ini sajadah yang tebal nih ya. Ini bagus nih. Ya, tolong diterima semuanya. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nanti pokoknya komunikasi dengan admin untuk Ya. menentukan jadwal sunat ya. Yang pertama-tama sunat dulu nih. Ini semua saya masukin sini ya. Ya. Penting. Jangan lupa ditempel foto terus dilaminating sertifikatnya biar Oh iya. nggak rusak ya. Nanti. Ini tolong bawahnya yang bener, jangan ditaruh di bawah. Ini ada Qurannya. Ini aja. Ya. Nah, oke, ada yang mau saya sampaikan ke Kevin gini. Di dalam Islam, kita memahaminya, setiap manusia yang lahir itu sebenarnya fitrah.
Fitrah itu artinya apa? Fitrah itu artinya Muslim. Muslim itu artinya apa? Muslim itu artinya orang yang berserah diri kepada penciptanya. Bayi lahir bisa apa? Nggak bisa apa-apa kan? Dia besar karena dititipkan ke orang tuanya kan? Jadi sebenarnya dia Muslim itu dalam arti dia berserah diri kepada penciptanya. Ketika bayi itu nanti besar, dia menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Majusi karena orang tuanya. Ya kan? Tapi ketika nanti bayi itu sudah menjadi orang besar, misalnya dia mendengar Islam, dia menerima Islam, sampai dia masuk Islam, seperti Kevin saat ini, orang itu sebenarnya tidak pindah agama, tapi orang itu kembali ke fitrahnya, Kembali ke jalan yang kembali menjadi Muslim gitu. Ya. Di Islam kita juga melihat bahwa atau memandang bahwa setiap orang yang bukan Islam, ketika dia masuk Islam atau memeluk Islam, seperti Kevin hari ini, itu insya Allah dosa-dosanya dari akil balik sampai dia bersyahadat dihapuskan. Tapi kebaikannya dari akil balik sampai dia bersyahadat tetap dicatat sebagai kebaikan. Dosanya dibuang, kebaikannya dicatat. Ya, berarti sekarang Kevin menjadi orang yang nggak punya dosa. Dosa saya sama hari ini mungkin lebih banyak kita daripada dosa dia ya. Bener. Di Islam tuh begitu. Ketika ada orang mau memeluk Islam, dosanya 0, balik lagi ke 0 kata gitu. Argonya gitu balik ke 0 gitu. berarti kalau yang tadi 7 kali syahadat tuh balik lagi 0 terus. Kalau itu mau udah lain cerita itu. itu udah malah nambah itu dosanya. Ya, jadi karena Kevin sekarang nggak punya dosa, tolong doain kita semua. Doain Reni, doain saya, doain teman-teman, doain juga yang nonton supaya kita semua menjadi orang Islam yang istiqomah. Istiqomah itu artinya konsisten. Dan insya Allah kita menjadi orang Islam yang husnul khotimah. Husnul khotimah itu artinya mati dalam keadaan muslim, mati dalam keadaan baik, gitu ya. Itu aja permohonan kita ke Kevin, tolong doain buat teman-teman juga yang lain yang sedang dalam kesulitan supaya dimudahkan, yang belum punya keturunan diberikan keturunan, yang sakit disembuhkan dan sebagainya. Ya, ini orang nggak punya dosa nih. Jadi doanya insya Allah lebih cepat dikabulkan. Amin. Ya, baik kalau gitu, saya mengucapkan terima kasih ya yang sebesar-besarnya buat para pemirsa atas perhatiannya. Mudah-mudahan kesaksian kita ya yang menyaksikan saudara Kevin Gabriel Jason ini memeluk Islam juga menjadi amal pahala buat kita ya. Amin ya rabbal alamin. Buat para pemirsa yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat dengan nomor rekening 3030 300 atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia, dan insya Allah partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah SWT sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Baik kalau gitu kita pamit undur diri. Insya Allah kita ketemu di konten lainnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi selamat ya Kevin ya. Nanti jangan sungkan-sungkan kalau ada yang nggak tahu tanyain dalam belajar Islam. Siap. Ya. Ini tolong diterima. Mau nanya terakhir. Boleh. Terakhir. Jadi sebenarnya waktu ngobrol sama mama tuh sabar. Satu kali nih, satu. Udah. Oh lu juga nggak apa-apa kan? Iya. Harus benar-benar yakin. Bener ya. Lupa. Bukan sebenarnya bukannya. Jadi kayak jadi lebih kayak menanyakan balik gitu. Jadi waktu kita cerita mau pindah, menikah dan pindah, dia tuh mau bilang dia saya pakai kata deh. Mama udah belajar semua dari Al-Quran sampai Alkitab. Dia udah baca semua lah. Dua-duanya. Ya. Terus? Dan dia bilang, mama ya. Bukan, saya nggak tahu nih dapetnya dari mana. Atau mungkin dia emang baca sendiri, dia dapat pemahaman sendiri. Jadi keselamatan hanya ada di dari bangsa Yahudi. Kristen apa Yesus gitu. Oh. Pak, saat itu saya, iya. Kalau anggap aja ya, masa yang kita sudah Muslim ini berarti. Masa masuk neraka gitu masa. Anggapannya ya waktu itu saya belum, memang masih pikirnya kenapa hanya ada di Kristen gitu. Kenapa hanya yang mengikuti Yesus? Kenapa hanya masuk Kristen yang dia punya penyelamatan dan gimana yang lain? Kenapa yang lain masuk neraka padahal gitu ya. Padahal kan mereka tidak salah gitu. Ya. Gini, satu-satunya agama di luar Kristen yang beriman kepada Yesus Kristus itu Islam. Iya betul. Ya.
Karena hanya di Islam yang Yang kita mengakui. mengimani Yesus Kristus sebagai apa? Sebagai nabi. Kan dua agama ini yang punya perspektif berbeda tentang satu sosok, yaitu Yesus atau Isa Al-Masih. Iya. Ya kan? Di Islam kita mengimani Yesus atau Isa sebagai nabi, Kristen menuhankan Yesus atau Isa ini sebagai Tuhan. Kalau mamanya bilang bahwa keselamatan hanya ada di dalam Yesus sebagai orang Kristen, itu haknya mamanya. Itu hak yang penuh ya buat mama Kevin. Kita sebagai orang Islam, kita beriman Nabi Isa hanya sebagai nabi. Saya cuma pengen ngajak Kevin berpikir begini. Kan kerja kan, udah kerja kan. Kalau orang udah kerja kan biasanya tahu yang namanya belajar manajemen kan. Manajemen itu kan ada manajemen risiko kan. Pernah dengar? Iya. Belum melalui PDCA dan segala macam, ada manajemen risiko kan, pelajaran dasar lah manajemen. Kita sebagai orang Islam mengikuti apa yang diperintahkan oleh Nabi Isa, yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam agama Islam. Kita melakukan apa yang seperti Nabi Isa lakukan. Kita sholat, puasa, nggak makan babi, sunat dan sebagainya, seperti Nabi Isa. Ketika kita mati, ternyata Yesus Tuhan gitu. Ya, anggap aja begitu ya. Ini analogi nih. Kita orang Islam udah beribadah, melakukan perintahnya, ngikutin perintah Yesus. Ketika kita mati, ternyata Yesus Tuhan. Kita ruginya apa? Orang Islam maksudnya. Ruginya di mana? Ya ruginya mungkin karena cuma melakukan ibadah aja. Iya. Ternyata Yesus Tuhan. Iya. Tapi kita sudah melakukan apa yang Dia perintahkan. Kita rugi nggak? Ya enggak sih. Enggak kan? Ya rugi-rugi dikit lah karena kita sholat dan segala macam. Tapi orang Kristen yang seumur hidupnya tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan, sholat, sujud, nggak makan babi, puasa, tapi dia nyembah Yesus sebagai Tuhan seumur hidupnya. Ketika mati, ternyata Yesus bukan Tuhan. Ternyata Yesus bukan Tuhan nih. Rugi nggak orang Kristen? Oh, jadi ngeliatnya pandangannya analoginya seperti itu Ya. ya. Oh, ngerti. Itu yang namanya manajemen resiko. Lebih besar mana resikonya orang Islam dan resikonya orang Kristen kalau kita mempermasalahkan Yesus itu Tuhan atau bukan gitu. Contoh sama seperti ketika kita sebagai orang beragama dibandingkan dengan orang ateis. Ya, orang ateis kan nggak percaya Tuhan. Iya. Ya kan? Kita sebagai orang percaya Tuhan, kita beribadah, kita mengikuti perintah yang di agama kita. Ternyata setelah mati, ternyata nggak ada Tuhan. Rugi apa kita? Ya. Nggak ada ruginya kan? Tapi orang ateis yang tidak percaya Tuhan, tidak beribadah, tidak beragama, setelah mati, ternyata ada Tuhan. Nangis bombay nggak tuh orang ateis? Pusing. Nah, dia pasti akan minta dibalikin lagi jadi manusia. Itu maksudnya. Antara orang ateis dengan orang Kristen, kita bisa bandingkan dengan cara manajemen risiko seperti itu. Gitu. Ya, jadi kita melakukan Islam dengan hati yang tenang. Yesus mau Tuhan mau nggak Tuhan, yang penting gue ikutin nih perintahnya. Entah nanti dia mau Tuhan mau bukan, ya, gue nggak ada ruginya, gitu maksudnya. Tapi yang penting gue menyembah Tuhannya Yesus. Kan gitu, imannya orang Kristen kan kita menyembah Tuhannya Nabi Isa. Nabi Isa atau Yesus kan juga menyembah Tuhan yang Esa itu. Gitu. Orang Kristen menganggap Yesus juga sebagai pribadi dari Tuhan yang Esa. Nah, kalau ternyata nanti Yesus bukan Tuhan, siapa yang nangis bombay? Gitu aja. Yang ateis. Hah? Yang ateis. Nah iya, yang ateis atau yang Kristen gitu. Ya, paham ya. Simpel kan? Itu aja sih. Ada lagi? Tanya? Sunat sakit nggak gitu? Even kalau Enggak, sakit, nggak sakit. even kalau sakit kayaknya pernah yang lebih sakit. Iya, bener. Sakit sebentar doang. Ada lagi nggak? Cukup? Yang Atau ada mau lagi? ditanyain gitu sebelum pulang nih. Sebelum pulang. Nanti pas lagi di jalan ada Besok? lagi yang pengen ditanyain. Biasanya gitu. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti di jalan, di rumah, kalau udah pulang, ada pertanyaan lagi, jangan sungkan-sungkan kirim ke admin atau kirim saya. Sekalian saya juga minta nomor HP-nya. Karena nanti kalau kita ada acara apa-apa, kita kan undang. Ya, nanti kalau ada acara pengajian atau apa, kita undang. Kevin, Gabriel, Jason, Luis. Tolong dicatatkan nomor. Nanti saya Sip.
Nanti kalau kita ada acara kita undang ya. Boleh. Kasih tau nggak? Yang tadi. Apa? Yang apa? Kalau diundang? Oh, mau undang kalau nikah? Ya nggak apa-apa. Kalau bisa datang saya datang, kalau nggak bisa datang ya, Mungkin ya, saya kondangannya lewat rekening bank aja gitu. Di mana nikahnya? Di dekat rumah sih. Oh, dekat rumah Jakarta. Iya, Taman Mini. Oh, dekat sih, Iya, Taman dekat. Minim. Insya Allah kalau saya bisa, saya datang. Iya. Insya Allah. Siapa yang nggak mau makan gratis ya kan? Cuma lihat jadwal dulu ya. Jadwal dulu. Nggak apa-apa. Nanti hubungin aja. Iya, Ya, siap. Sementara itu aja. aja. Udah mau jam. Oh iya, Buka bentar kelas. lagi. Nah, sebentar, ada yang lupa, saya kasih tahu. Nanti pulang, jangan lupa mandi seperti biasa, ya. Tapi diawali dengan niat. Niatnya gimana? Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, lillah hadas. Hadas itu najis. Oh, oke. Ya. Saya berniat mandi besar untuk menghilangkan hadas besar, lillahi ta'ala. Udah cukup. Terus mandi seperti biasa. Niatnya dalam hati aja, nggak usah diumumin. Ini kan baru bersahadat. Kalau baru bersahadat kan sebelumnya pasti punya najis-najis yang apalah istilahnya. Itu kita nggak tahu. Nah makanya kita minta mandi besar sebelum belajar sholat, sebelum belajar baca Quran. Di Islam setiap orang yang junub itu artinya misalnya contoh suami istri habis hubungan atau wanita habis datang bulan, itu namanya junub. Itu setelah bersih wajib mandi besar atau mandi junub gitu ya. Nanti habis mandi baru belajar wudhu, pokoknya baca aja lah apa yang kita kasih. Oke. Kalau punya pertanyaan jangan sungkan-sungkan tanyain, nanti saya WA ya, nanti saya WA. Kalau ini kan kalau kata orang ya, Hmm. lagi habis syahadat argonya udah mulai jalan gitu Iya, ya. Nah, iya. itu kan nanti kewajiban buat sholatnya tuh berarti Gini. setelah maghrib kan? Ya gini sebentar ya. Kan yang namanya orang baru masuk Islam tentunya perlu waktu belajar kan. Iya. Ketika orang baru belajar, ya kita mengikuti argonya, kita jadi jamaah dulu gitu. Ya, kan udah wajib sholat nih. Wajib sholat, ketika masuk jam sholat, ikut sholat di masjid. Kan tinggal ngikutin doang gerakannya, ya kan? Ketika misalnya imam sedang baca, kita sedang mendengarkan, kita cukup membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah. Udah cukup. Di dalam gerakan sholatnya, bacaannya kita belum tahu nih, cukup baca subhanallah. Itu ada buku, tinggal dibaca. Kalau sudah baca semua, sudah paham, insya Allah pasti ngerti. Gitu. Tinggal mengikuti sholat di masjid, ya, ikutin gerakannya, bacanya cukup subhanallah. Kalau untuk niatnya gimana? Niat ya, saya berniat sholat misalnya sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum lillahi ta'ala. Menjadi makmum. Udah cukup. Menjadi makmum itu artinya orang yang dipimpin sholat oleh imam. Bahasa Indonesia dulu boleh. Ya. Makanya nanti pulang buku ini dibaca, ada semua niatnya. Niat sholat, niat wudhu, niat mandi, ada semua. Ya. Dan saya kasih tahu belajarnya step by step. Nggak perlu malam ini pulang belajar besok jadi imam di masjid, nggak bisa begitu. Tekanannya berat ya. Berat. Makanya harus belajar step by step. Anak kecil kan sekolah juga ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Sama. Ya. Itu nanti pas nanti mengikuti sholat di masjid, berarti emang harus sudah sunat kan? Enggak juga. Belum sunat nih. Boleh sholat di masjid boleh, cuman harus jaga kebersihan. Ya wudhu gitu. Bukan, kan belum sunat. Iya. Itunya harus dijaga kebersihannya gitu. Ya. Kalau itu iya pasti. Iya, ya itu Mandinya pokoknya bersih. Nah, itu dipastikan. apakah saat belum sunat dan mau masuk, apa kita harus ikut wudhu? Tetap wudhu. Tetap wudhu kan? Tetap wudhu. Sunat nggak sunat tetap mau sholat tetap wudhu. Harus tetap wudhu. Oke. Sebenarnya wudhu itu bukan hanya pas mau sholat aja. Mau masuk masjid pun sebaiknya kita wudhu. Bahkan kalau kita bisa menjaga wudhu, wah itu akan jauh lebih baik. Batal misalnya nih, kita wudhu lagi, batal wudhu lagi, itu jauh lebih baik malah. Jadi nggak harus mau sholat harus baru wudhu gitu. Wudhu itu adalah sesuatu yang bisa kita jaga. Ya. Jangan khawatir, belajar Islam boleh step by step. Nggak harus langsung borongan.
paket kejar semalam gitu, enggak. Allah juga tahu lah kemampuan manusia. Pada waktu belajar, Allah juga paham lah apa namanya, istilahnya nggak harus langsung melebihi kemampuan manusia. Kita yang udah belajar ini kan kita belajar tahunan, istilahnya prakteknya tahunan. Nah bagaimana orang yang baru masuk supaya sama dengan kita, ya nggak bisa, pelan-pelan. Di masjid pun nanti kalau misalnya nggak bisa takut salah bilang aja malah gitu yang tadi bantuin. Ikutin aja gerakan. Nah cuman gini, nanti hati-hati takutnya. Jadi imam. Oh iya, itu dia makanya. Lah, saya paling depan nih. Tiba-tiba dia nepek nih. Makanya kalau kita ke masjid, makanya kalau kita ke masjid sebagai orang yang baru belajar, jangan sampai telat ke masjidnya. Ya, sebelum azan kita udah di masjid gitu. Jadi ketika udah mulai sholat, kita udah ngikutin gitu. Nah, jadi kita hanya menjadi makmum, insya Allah nggak salah. Begitu selesai, udah pulang gitu. Pulang. Nanti pelan-pelan kan belajar. Nanti ada yang namanya sholat sunnah. Mau masuk masjid itu ada sholat tahiyatul masjid. Nanti ada sholat qobliyah, ada sholat ba'diyah. Itu belajar pelan-pelan nanti aja. Yang penting sholat fardunya dulu aja. Yang sholat wajibnya lah ya. Nah, puasa. Mau langsung puasa itu sebenarnya udah wajib ya. Cuman kalau masih belajar dulu nggak apa-apa. Tapi bisa sih, udah latihan. Kapan? Udah berapa hari Dari latihan? awal puasa. Awal puasa. Udah puasa berarti? Udah belajar. Udah belajar. Oh. Yang susah Beberapa kali. hanya ngantuknya aja. Yang nggak kuat. Kalau nggak mau ngantuk harus punya kegiatan. Kerja. Iya, kalau kerja harusnya nggak ngantuk. Kerja. Oh, Pengen minum. Wah, sudah bisa. Baginya belajar puasa. iya. Nah itulah tantangannya. Kalau kita ngantuk, berarti ya kita lagi kurang darah dan oksigen di otak, makanya ngantuk. Makanya cari kegiatan yang kalau ngantuk bangun berdiri, senam sebentar, baru bergerak. Itu triknya. Ya peregangan doang, Ya, bukannya berenang. Ngapain lagi? Sambil berenang sambil minum air waktu. Tenggelam. Kalau wudhu juga dilepehnya 3 kali. Belajarnya pokoknya pelan-pelan. Step by step lah. Ya? Kalau saya minta, kalau boleh, mendingan ini ditayangin sebelum nikah, lebih bagus. Sebagai syiar Islam, kedua sebagai orang yang baru mau masuk Islam belajarnya apa aja, atau apa yang perlu diketahui dengan keluarganya. Tadi kan pembicaraannya bagus, bicara tentang keluarga yang mungkin menolak anak masuk Islam atau gimana. Kalau ditayangkan setelah menikah agak lucu nanti jadinya. Ini berarti belum nikah nih gitu. Gitu kan? Kalau setelah menikah yang bagus ya. Saya dikirain ini mualafnya jangan-jangan setelah menikah gitu. Ya bisa juga begitu. Makanya lebih bagus ditayangkan sebelum menikah. Karena kan memang ini kan konteksnya memang orang masuk Islam sebelum menikah. Lucu dong nanti orang udah nikah baru masuk Islam gitu. Ya enggak? Enggak masalah kalau menurut saya mah Kevin mah udah mandiri. Enggak langsung hari ini ditayangin, nanti kan diedit dulu. Ini tolong ini deh, kalau gitu nih bersedia berarti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.